Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya serahkan ke panel chat kita di panel ini, yaitu Dr. Muhammad Hasan Ansori, saya mengenalkan Dr. Hasan Muhammad Ansori dulu. Dr. Muhammad Hasan Ansori, kolega lama saya sejak di Universitas Islam Negeri Saribudayatul Jakarta. Doktor sosiologi dari University of Hawaii di Manoa di Hawaii di Amerika Serikat, dan sekarang mendapat sedang mendapat tugas sebagai Direktur Eksekutif The Habibie Center dan juga dosen di FISIP Universitas Islam Negeri Saribudayatul Jakarta. Saya serahkan aja selanjutnya sesi ini untuk dipimpin oleh Dr. Muhammad Hasan Ansori. Silakan Mas Hasan. Baik, terima kasih Pak Farid. Langsung kita buka ya. Saya kira terima kasih juga sebuah kehormatan saya untuk diberikan kesempatan jadi chair pada Annual Cabinet Conference on Indonesian Feminism tahun 2024 ini. Dan saya kira ini suatu kehormatan juga. Sesi ini merupakan sesi yang saya kira sangat penting dan menarik dari berbagai macam aspek atau dimensi yang muncul ya pada pemilu 2024. Nah, sesi ini kita akan melihat bagaimana isu perempuan ya dalam pemilu 2024 kemarin. Nah, sebagai sebuah refleksi, jadi beberapa hal yang mungkin akan kita lihat dan sejauh mana misalkan bahwa berbagai dinamika dan tren yang muncul pada pemilu 2024 kemarin terkait calon atau kandidat perempuan, dan bagaimana dengan dinamika tersebut sejauh mana itu signifikan dan bermakna, dan bagaimana kita juga mungkin akan menjelaskan secara lebih on the on, tapi mungkin perlu juga kita melihat secara lebih makro bagaimana dinamika perempuan tersebut dalam konteks misalkan sejauh mana dalam konteks agenda perempuan secara nasional pada inklusif politik, atau secara lebih besar lagi inklusif government atau inklusif development. Saya kira di sini kita memiliki beberapa ada empat, dan ini saya kira tim nanti mungkin ketua penelitinya akan mengundang anggota penelitinya masing-masing, dan tiap peneliti atau tim dengan timnya akan memiliki waktu 15 menit. Jadi kita akan memiliki kurang lebih 30 menit untuk tanya jawab. Jadi nanti sekiranya kurang 2 menit saya akan mengingatkan, yang presentasi kurang 2 menit akan mengingatkan agar kita punya waktu yang cukup untuk tanya jawab dan berinteraksi satu dengan lainnya. Saya kira langsung saja saya ingin mengundang yang pertama Ibu Winnie Vision Alia dan Ibu Evi Putrianti dari Universitas Negeri Jakarta. Saya undang untuk memaparkan. Saya kira riset ini sangat menarik. Dia melihat bagaimana sebenarnya dinamika dan tren terkait kandidat atau caleg perempuan pada pemilu 2024 di Bangka Belitung ya. Jadi dia akan menjelaskan berbagai hal termasuk bagaimana mereka menang, terkait sosial kapital, simbol kapital, dan sebagainya. Saya kira untuk menyingkat waktu, saya persilakan 15 menit untuk Ibu Winnie Vision Alia dan Ibu Evi Putrianti. Saya persilakan. Ya, mohon maaf koreksi, yang tadi disebutkan judul papernya itu judul paper Luna Febriani tentang caleg di Bangka Belitung ya. Tapi nggak apa-apa mungkin. Oh maaf, Luna Febriani, Ibu Luna Febriani, ya. Kelewat baca ya, Ibu Luna Febriani dari Universitas Bangka Belitung, maaf ya, saya persilakan. Ya, baik, mohon maaf Pak Farid dan Pak Hasan, berarti ini Bu Luna dulu atau kami dulu ya Pak ya? Tadi Ibu Luna, silakan. Yang terkait modal caleg terpilih perempuan dalam kontestasi politik elektoral di Bangka
Bangka Belitung. Ya. Baik, berarti saya dulu ya, Pak. Iya, iya, mohon maaf, silakan. Oke, izin ya Mbak Winnie ya, saya duluan ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami sehingga dapat mempresentasikan beberapa hasil penelitian kami. Mohon izin sebelumnya, apakah sudah terlihat share screen? Sudah. Sudah. Oke, baik. Saya akan menyampaikan beberapa hasil penelitian yang berjudul Model Caleg Terpilih Perempuan dalam Kontestasi Politik Elektoral di Bangka Belitung. Jadi ini bermula dari beberapa regulasi-regulasi yang sudah mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu. Jadi ada beberapa regulasi yang saya catat di sini tentang keterwakilan perempuan, di mana setidaknya ada yang mengharuskan atau memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30% di dalam pemilu itu sendiri. Ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, ada juga kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, dan juga ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Aturan-aturan ini setidaknya sudah menunjukkan kepada masyarakat, kepada kita, kepada partai politik untuk memperhatikan dan mengusung perempuan di dalam proses pencalonannya. Namun realita yang kita lihat, ada kuota keterwakilan perempuan di dalam politik, terutama legislatif, masih beragam dan kadang mengalami pasang surut itu sendiri. Jadi data yang saya dapat dari Kemendagri, dari maaf, ya, bisa layar PPT-nya dipulkan, Bu Lina, mohon maaf, agar mungkin partisipan bisa melihat secara lebih detail layar PPT-nya. Layar PPT saya sudah di sini sudah full, Pak. Gimana, Pak? Di mangkoknya itu. Bentar. Oh iya, bentar, Pak. Iya, di mangkoknya itu. Nah, itu. Ya. Oke, apa sudah terlihat? Sebenarnya terlihat sama. Ya. Tapi kalau oke. Ya. Oke, jadi kembali tadi saya katakan bahwa regulasi tentang kuota 30% bagi keterwakilan perempuan itu sudah ada, namun realita menunjukkan keterwakilan perempuan, terutama di dalam dunia legislatif itu masih beragam dan kadang mengalami pasang surut itu sendiri. Jadi data yang saya dapat dari Kemendagri pada pemilu 2019, 2024, 2009, dan 2014 itu juga mengalami pasang surut. Namun dari hasil pemilu ini menunjukkan bahwa kuota 30% untuk pencalonan itu sudah hampir tercukupi, ya, dimulai dari pemilu 2004, 2009, dan 2014. Ini untuk pencalonannya. Tetapi kemudian ketika caleg terpilih, itu bahkan jauh dari panggang. Kuota 30% kuota perwakilan perempuan caleg terpilih itu belum mencapai. Di 2014 baru 17%, ya. Nah, ini mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya di 2019, yang mana pemilu 2009, pemilu 2009 18%. Nah, di tahun 2019 kemarin, keterwakilan perempuan di DPR itu mendapatkan 20 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI, atau porsinya sebesar 20,8%. Kemudian ini mengalami peningkatan karena adanya PAW atau pergantian terwaktu. Porsi 21,39% ini masih di bawah kuota keterwakilan perempuan itu sendiri sebesar 30%. Sementara itu di tingkat DPD keterwakilan perempuan di pemilu 2019 mencapai 30,4%. Nah, ini justru berbanding terbalik keterwakilan perempuan di DPD dengan keterwakilan perempuan di parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi dari data Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu masih jauh di bawah kuota 30%. Di Bangka Belitung itu sendiri, di hasil pemilu 2019, jumlah anggota perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif itu hanya 2 orang dari total 45 anggota legislatif, atau sekitar 4,45%. Nah, dari sini saya ingin melihat bagaimana kemudian jumlah keterwakilan perempuan di legislatif di Bangka Belitung pasca pemilu kemarin atau pemilu serentak tahun 2024. Jadi saya menggunakan metode penelitian kualitatif, saya mengambil lokus di Bangka Belitung
pada kasus pemilu serentak tahun 2024, khususnya untuk pemilu di tingkat provinsi dan nasional. Kenapa saya memilih pemilu di tingkat provinsi dan nasional? Karena di Bangka Belitung itu sendiri, perempuan agak sulit menempati posisi anggota legislatif di provinsi maupun di tingkat nasional seperti DPRD dan DPD. Penelitian ini saya lakukan dengan cara wawancara, observasi, dan kajian beberapa media sosial anggota legislatif perempuan yang terpilih. Jadi ada dua garis besar penelitian ini, rumusan masalahnya tentang bagaimana keterwakilan perempuan di legislatif maupun pusat provinsi di Bangka Belitung pada pemilu serentak 2024, dan kemudian bagaimana modal anggota legislatif terpilih perempuan dalam kontestasi politik pemilu serentak 2024. Nah, ini beberapa catatan tentang hasil pemilu serentak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pasca pemilu kemarin ada kejutan-kejutan baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari runtuhnya petahana atau incumbent itu sendiri, kemudian munculnya wajah-wajah baru, terpilihnya generasi-generasi muda, hingga kemudian saya melihat tingginya atau meningkatnya secara signifikan jumlah keterwakilan perempuan di anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi dari hasil pemilu kemarin hanya 9 petahana dari 45 anggota legislatif terpilih atau selebihnya wajah-wajah baru. Jadi hanya 9 orang wajah-wajah lama yang terpilih kembali. Kemudian dari 28 partai politik hanya 9 partai yang berhasil meraih kursi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi itu beberapa catatannya. Ini rincian-rinciannya perolehan suara dari 9 partai yang terpilih. PDIP masih mendominasi suara partai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diikuti oleh Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, P3, maaf kayaknya ada salah, Demokrat, P3, PKB, dan PBB. Nomor 6 PKS. Ya, jadi PDIP masih menempati posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jumlah keterwakilan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tingkat nasional, hasil pemilu menunjukkan ada 2 nama baru dari keterwakilan perempuan yang menempati posisi sebagai DPR RI dan DPD RI. Di mana pada 2 periode sebelumnya posisi perempuan ini kosong. Jadi tidak ada sama sekali perempuan di DPD dan DPR RI. Kemudian di tahun 2019, di tahun 2009-2014 sudah ada satu dari calon tetap, satunya lagi dari PAW itu sendiri. Jadi PAW Ibu Melda itu hanya PAW hanya 1 tahun. Nah, selain itu, di DPR RI dari 3 kursi yang diperebutkan ada 1 sosok nama perempuan, yakni Ibu Melati dari Partai Gerindra. Di 3 kursi yang diperebutkan itu ada kursi Gerindra, PDIP, dan kemudian Golkar. Sementara itu dari 4 kursi di tingkat DPD ada 1 nama perempuan yang bernama Dinda Rembulan BA. Nah, ini kemudian menambah catatan panjang sejarah tentang keterwakilan perempuan di Bangka Belitung itu sendiri. Nah, berikut saya sedikit tampilkan perolehan suara untuk Ibu Melati di DPR RI, jumlah suaranya 80.969, sementara Dinda Rembulan DPD RI suaranya 86.813 suara. Nah, di tingkat provinsi, jumlah keterwakilan anggota legislatif perempuan juga mengalami peningkatan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di 2019 hanya 2 dari 45 anggota legislatif yang terpilih atas sekitar 4,45%. Namun dari hasil pemilu 2019 ini kemudian mengalami peningkatan karena ada pergantian antar waktu atau PAW dari 2 kemudian menjadi 4 orang atau sekitar 8,89%. Nah, sementara itu di 2024 hasil pemilu kemarin menunjukkan ada 9 orang anggota legislatif terpilih perempuan yang akan duduk di DPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini atau sekitar 20%, ya. Jadi sebelumnya dari 4,45 di pemilu 2019 menjadi 20% di pemilu 2024 kemarin. Nah, ini beberapa data yang saya dapatkan tentang perolehan suara. Ada 9, jadi ada yang tertinggi ada Nurulita Sari dari Kabupaten Bangka. Inilah sosok-sosok yang akan kemudian menempati posisi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah,
pembahasan yang saya gunakan adalah pembahasan dari modal menurut Pierre Bourdieu. Setidaknya Pierre Bourdieu melihat modal merupakan hubungan sosial atau suatu energi yang hanya ada dan membuahkan hasil di dalam suatu arena di mana ia memproduksi dan mereproduksi. Jadi menurut Pierre Bourdieu terdapat 4 modal yang dipertaruhkan dalam sebuah arena, yakni modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik itu sendiri. Jadi ini beberapa penjelasan terkait modal ekonomi berupa hal-hal material yang dimiliki dalam nilai simbolik dan berbagai atribut yang tersentuh, namun kemudian memiliki signifikansi secara kultur. Jadi mungkin ini saya sedikit saja menjelaskannya ya, karena nanti akan penjelasan pada pembahasan. Jadi ada modal budaya, ada modal simbolik yang mengacu pada derajat akumulasi prestis, ketersohoran, atau kehormatan, kemudian ada modal sosial yang kemudian termanifestasikan dalam jaringan-jaringan dan hubungan-hubungan sosial. Nah, hasil penelitian saya yang saya lakukan menunjukkan bahwa dari kontestasi pemilu 2024 kemarin terdapat modal besar yang digunakan para caleg terpilih perempuan di Bangka Belitung, yakni modal sosial dan simbolik saling berkaitan dan mempengaruhi. Memiliki modal simbolik yang kuat, maka akan mampu memperbesar modal sosial itu sendiri. Jadi modal simbolik yang banyak digunakan pada caleg terpilih perempuan antara lain nama besar pasangan hingga keluarga, posisi dan kehormatan sebagai istri kepala daerah, baik yang saat itu sedang menjabat maupun sebelumnya pernah menjabat, selain itu sebagai anggota DPRD, sebagai ketua DPRD, hingga ketersohoran lainnya yang berada pada posisi yang sedang mereka emban sekarang. Konsekuensinya modal simbolik ini kemudian memberikan privilege, prestis, dan ketersohoran yang kemudian ini masih berlaku sampai sekarang hingga pemilihan kemarin, dan ini banyak digunakan oleh perempuan yang terpilih kemarin. Selain itu konsekuensi modal simbolik memberikan banyak sekali prestis privilege kepada mereka. Jadi dari hasil temuan di lapangan di kursi DPR ada Ibu Melati yang terpilih itu merupakan istri Bupati Bangka Tengah selama 2 periode dan kemudian menjadi gubernur pada periode 2017 dan 2022. Jadi Ibu Melati banyak diuntungkan ketika suaminya menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah dan istri Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu Dinda Rembulan yang menjabat sebagai DPD RI sekarang itu menjadi anak politisi besar P3 dan merupakan Dewan Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selain itu untuk di tingkat provinsi dari 9 nama yang akan menempati posisi sebagai anggota DPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya merunut ada kaitan antara modal simbolik ini dengan keterpilihan mereka. Sebagaimana yang kita lihat, saya sudah menampilkan beberapa keterangan di sini. Ada Monika Haprinda, yakni istri Wali Kota Pangkal Pinang periode 2018-2023. Kemudian ada Ibu Mehoa yang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian ada Prina Karol yang kemudian anggota DPRD Provinsi, tapi dia kemudian lepas dari DPRD Provinsi karena ingin menjadi calon bupati waktu itu. Dari 9 nama ini, Bapak Ibu, hanya 2 nama baru yang saya temukan yang baru muncul di dunia politik itu sendiri. Jadi Syarifah Amelia, caleg DPR RI, dia pernah menjadi caleg dari P3 dan kemudian staf khusus Kementerian Kelautan. Kemudian Cecilia Rizky, adik dari anggota DPRD Provinsi. Imelda itu anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dan Bu Mariam adalah anggota Kabupaten Bangka, dan Bu Mariam adalah anggota DPRD Kabupaten Bangka selama 3 periode. Nah, modal simbolik yang mereka gunakan ini ternyata menguntungkan bagi mereka. Pendayagunaan modal simbolik dalam beberapa panggung, beberapa arena dapat dilihat ketika mereka kampanye. Pertama, penggunaan nama-nama besar keluarga ketika kampanye. Ini dapat dilihat dari kampanye media sosialisasi kampanye mereka, baik secara online maupun secara offline itu sendiri, seperti baliho, spanduk. Mereka beberapa kali mencantumkan nama keluarga, nama suami, nama ayah,
untuk menarik perhatian orang. Kemudian penggunaan posisi-posisi atau jabatan tinggi ketika mereka bersosialisasi. Misalnya penggunaan sebagai ketua DPRD, anggota DPRD, itu juga mereka gunakan. Mengajak serta keluarga yang berkampanye, yang berpengaruh ketika kampanye. Jadi beberapa kampanye yang saya lihat, mereka sering melibatkan orang-orang yang dianggap berpengaruh di dalam masyarakat untuk diajak berkampanye. Kemudian mobilisasi massa ketika memiliki jabatan. Nah, selain itu ketersohoran ketika menjabat sehingga punya banyak follower atau pengikut, ini juga mereka gunakan terutama di dalam kampanye-kampanye melalui media sosial. Kemudian modal simbol lainnya adalah mendapat kendaraan partai besar, ya, karena sebelumnya suami, keluarga, atau yang lainnya memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat. Nah, pendayagunaan ini yang digunakan caleg anggota perempuan. Ini contohnya, Ibu Melati, saya katakan tadi, dia selalu beberapa kali Luna menggunakan nama. mengingatkan, mohon maaf, Ya. mengingatkan tinggal 2 menit ya. Baik Pak. Jadi Ibu Melati, kita lihat sering menggunakan nama suaminya, Melati Erzaldi, bahkan beberapa media sosialisasinya selalu menunjukkan pesona dari suaminya. Begitu pula dengan Dinda Rembulan misalnya, dia sering menunjukkan nama bapaknya dan sering menunjukkan sebagai anak Datuk Haji Emron Pakapi selaku tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ini beberapa contoh, masih banyak lainnya sebenarnya. Nah, kesimpulannya tidak dapat dipungkiri, modal berperan penting dalam pembentukan relasi sosial di dalam masyarakat. Di dalam kontestasi pemilu serentak 2024, caleg perempuan yang terpilih memanfaatkan modal-modal yang mereka miliki, termasuk modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Namun yang dominan saya lihat adalah modal simbolik dan modal sosial itu sendiri. Dan dua modal ini saling berkaitan. Hal ini menjadi dilema bagi perempuan. Di satu sisi, hal ini akan tetap melanggengkan oligarki itu sendiri dalam masyarakat dan membatasi perempuan-perempuan yang tidak memiliki modal-modal tersebut untuk berkontestasi ke depannya. Namun di sisi lain justru dianggap menguntungkan bagi perempuan itu sendiri dan dianggap sebagai strategi di dalam memenangkan kontestasi pemilihan itu sendiri. Dan selain itu juga dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen di Bangka Belitung. Jadi itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Luna atas presentasinya yang saya kira menarik dan memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana memotret ya dinamika isu perempuan, kandidat perempuan dalam wilayah studi kasus di Bangka Belitung ya, bagaimana ada peningkatan tahun 2004 kemarin, kemudian menjelaskannya dengan teori kapital dari Pierre Bourdieu ya, sosial kapital, cultural kapital, simbolik kapital, bahkan ekonomi kapital, bagaimana mereka bisa menang. Dan itu mungkin selanjutnya akan sangat penting bagaimana dengan dinamika kemenangan tersebut yang dengan berbagai kapital itu kita merefleksikan dalam agenda ke depan dalam konteks election yang inklusif atau pembangunan yang inklusif. Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan way forward ke depan ya setelah kita mengetahui perkembangan atau good news dari dinamika perempuan atau kandidat perempuan di Bangka Belitung. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin mengundang, mohon maaf sebelumnya yang sudah pernah saya sebutkan di awal tadi. Jadi Ibu Winnie Karisan Alia dan Ibu Evi Puksianti dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ini juga saya kira presentasinya tidak kalah menarik terkait politik maskulin ya. Memang kita semua pasti menyadari bahwa Indonesia secara umum masih dominasi politik maskulin masih luar biasa, diikuti dengan jargon-jargon seksisme ya, kemudian membangun oligarki dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu kita akan coba mendengar secara lebih detail presentasi yang akan diberikan oleh Mbak Winnie dan Ibu Evi Putsiati. Saya persilakan. Baik, terima kasih 15 menit, Mbak. Ya. Ya, terima kasih Pak Hasan atas kesempatannya. Saya izin share screen ya, Bapak. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan dan juga Pak Farid atas kesempatannya. Hari ini saya bersama dengan Ibu Evi akan mempresentasikan sebuah topik yang menarik, yaitu adalah suatu
hasil pemikiran kami sebagai anak muda, sebagai pemuda, sebagai yang suka jalan-jalan, yaitu tentang seksisme jargon dan politik maskulin di Indonesia, studi kasus caleg perempuan pada pemilu 2024. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Luna, saat ini kita semua menyaksikan sebuah realitas politik yang menentang prinsip keadilan dan demokrasi di Indonesia. Jadi dari momen pemilu pertama dari 32 tahun setelah Soeharto menjabat, pemilu ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi kekuasaan, tetapi juga memperlihatkan dominasi politik maskulin yang menciptakan oligarki yang berpihak pada satu pihak saja. Dan fenomena ini tidak hanya menghalangi keberagaman, tetapi juga memperkuat seksisme melalui jargon yang merendahkan perempuan. Dan dalam konteks ini, perempuan yang terlibat dalam pemilu, baik dia secara aktif maupun pasif, tanpa disadari maupun secara patetis, juga melanggengkan budaya patriarki yang mengabarkan potensi dan juga kapabilitas mereka. Di sini, Bapak Ibu, saya melihat bahwa perjuangan perempuan dalam memperoleh argumentasi, tempat, dan juga kesempatan dalam politik formal di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang dan juga yang penuh tantangan. Kenapa? Karena partisipasi politik perempuan itu seringkali dianggap sebagai ajang yang pasif, terutama dalam pemilu dan berbagai ajang politik yang lainnya. Dan kenyataan ini bahwa dominasi politisi perempuan jauh lebih minim dibandingkan politisi laki-laki adalah bukti nyata bagaimana politik formal itu masih mengurung perempuan di Indonesia untuk bisa meningkatkan probabilitasnya di dalam kekuatan politik. Dan dominasi perempuan ini meskipun sudah meningkat seperti yang sudah dijabarkan oleh Ibu Luna, namun keterlibatannya masih sangat minim. Dan ini ada beberapa 3 faktor yang kami temukan. Beberapa adalah bagaimana perempuan itu masih terjebak dalam kultur patriarki yang begitu mengakar. Dan ini kita bisa lihat secara nyata dengan minimnya keterlibatan perempuan di luar ranah domestik, sementara laki-laki sering diposisikan sebagai pionir di dalam dunia sosial. Maka dari itu juga kita menemukan bahwa doktrin agama yang ditafsirkan secara konservatif oleh sebagian masyarakat juga turut mengekang ruang gerak perempuan, membatasi teman-teman perempuan untuk dapat berkiprah di dalam aspek kehidupan, dan juga bagaimana negara itu membentuk suatu hegemoni yang cenderung menganggap keterlibatan aktif laki-laki sebagai pilihan yang tepat, semakin mempertegas ketidaksetaraan. Dan inilah yang kita rasa sebagai 3 faktor yang menunjukkan bahwa perjuangan teman-teman perempuan di dalam dunia politik untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial masih sangat panjang. Kami menemukan beberapa fakta lapangan. Yang pertama adalah bagaimana jumlah DPR perempuan itu hanya sekitar 120 dari 575 jumlah anggota di periode 2019-2024. Apakah ini sudah berkembang? Pada dasarnya iya, karena pada pemilu 2024 jumlah ini meningkat dari 20,87% menjadi 37,7%. Yang pada dasarnya seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Luna, sudah memenuhi standar 30% itu. Tapi ini baru lebih 7% ya Bapak Ibu. Berarti pada dasarnya itu tidak sangat-sangat kecil di antara 100 dibanding 37%. Dan ini dilihat secara global juga dari laporan kesenjangan gender global 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum, bagaimana Indonesia menempati posisi ke-85 dari 153 negara yang merekap bagaimana partisipasi perempuan di dalam politik, seperti itu. Oleh karena itulah kami melihat dengan semangat untuk menyelamatkan marwah politik yang bebas dari maskulinitas, patriarki, dan juga seksisme, kami melakukan penelitian secara fenomenologi untuk melihat bagaimana rekap perjalanan perempuan dan juga jargon-jargon yang digunakan perempuan untuk bisa eksis di dalam politik. Kami melakukan penelitian dari bulan Desember 2023 hingga Februari 2024 dengan teknik pengumpulan data secara studi literatur dan jurnal ilmiah. Kami membagi hasil penelitian ini menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi politik maskulin dan seksisme jargon di Indonesia dalam pencalonan caleg perempuan di pemilu 2024. Meskipun kita ini sudah sangat selalu semarak ya Bapak Ibu selama beberapa tahun terakhir ini, ya kita selalu melaksanakan setiap 5 tahun sekali, yaitu adalah pesta demokrasi. Namun pelaksanaannya ini masih terhitung minim, apalagi untuk para caleg perempuan. Yang pertama adalah bagaimana di Indonesia saat tahun 2000 kemarin, ya Februari 2024, hanya ada 24 partai politik yang ikut dan tidak semuanya itu bisa memenuhi standar dari 30% pencalonan caleg perempuan, karena hanya 17 partai politik saja yang dapat memenuhi standar tersebut. Hal ini sebenarnya sangat sedih ya Bapak Ibu faktanya. Kenapa? Karena ini sudah termasuk ke dalam undang-undang, namun kita sendiri secara partai politik tidak bisa memfasilitasi para caleg perempuan untuk bisa
eksis di dalam politik. Ini sesuai dengan penjelasan dari Herbert McCloskey yang menyebutkan bahwa partisipasi politik itu adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijaksanaan umum. Sehingga sejognya harusnya tidak ada batasan antara laki-laki atau perempuan dalam berpolitik di Indonesia. Namun faktanya adalah kita bisa lihat di sini komposisi gender dari laki-laki dan perempuan ini terlihat cukup sangat jomplang, di mana bahkan tidak 50-50, bahkan lebih dari 30-70. Nah, ini sangat sedih Bapak Ibu. Nah, meskipun kita sangat ketahui tidak ada batasan antara caleg laki-laki dan perempuan, namun setiap gelaran pemilu yang berlangsung, jumlah kontribusinya ini masih cukup tidak seimbang. Dan persentase ketidakseimbangan ini terjadi karena peran laki-laki di ranah publik masih dianggap jauh lebih mumpuni dibandingkan perempuan. Dan meskipun dari tahun ke tahun jumlah ini semakin bertambah, namun pemenuhannya dalam kuota perpolitikan Indonesia ini masih tidak ideal. Dan kami berpikir karena adanya pandangan bahwa perempuan menjadi kaum subordinat yang lebih mumpuni mengelola hal-hal domestik dan bukan duduk di ranah politik, menjadikan bertebarannya para caleg-caleg perempuan ini untuk mengekspresikan komunikasi politiknya dengan jargon-jargon yang menarik, jargon-jargon unik yang ternyata dilalanya menjadi hal yang menyerang mereka dan terutama menjadikan jargon tersebut sebagai jargon yang seksis. Nah, untuk poin yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Evi. Silakan Ibu Evi. Ya, terima kasih untuk Ibu ini. Saya akan melanjutkan untuk bagian kedua ini adalah pengaruh seksisme jargon dalam ruang bebas aktif politik yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, jargon dan juga komunikasi politik itu adalah dua hal yang saling berkelit-kelindan, seperti tidak bisa dipisahkan karena jargon sendiri itu merupakan salah satu moda kampanye partai politik dan juga caleg yang dipilih dari masa ke masa dan juga sampai ke tahun 2024, di mana tidak hanya disiarkan secara di televisi saja, tidak hanya di baliho, poster, tapi juga sekarang semakin semarak di sosial media seperti TikTok, Instagram, juga X atau dulunya adalah Twitter. Dan penggunaan jargon-jargon itu dianggap umum untuk dimunculkan oleh para wakil rakyat, baik di DPRD, tingkat DPR RI, gubernur, bahkan presiden wapres, dan juga skala paling rendah RT RW lurah begitu, di mana jargon sendiri ini sebenarnya sifatnya sangat persuasif karena tujuannya untuk menggait simpati masyarakat. Tetapi bagaimana akhirnya jargon seksisme ini yang melanggengkan maskulinitas politik itu sendiri, karena dengan jargon-jargon yang seksisme sebetulnya warga sipil itu tidak dapat melihat secara jelas visi misi dan karakter dasar dari pasangan calon legislatif atau kepala daerah begitu. Seperti yang kita lihat ini, mohon maaf, kami berhasil menemukan ada satu jargon begitu dari Ibu Siti Mahnin dari Dapil di Bogor. Terlihat bahwa ibu ini tidak hanya sebagai seorang sahabat Avenger ya, karena ini kan ini tokoh Avenger ya, Marvel, tetapi merupakan sahabat rakyat. Jika melihat dari figur ini menarik, berwarna, tetapi apakah ini bisa menggambarkan sosok dari Ibu Siti Mahnin yang akan memimpin di daerah Bogor ataukah seperti itu. Selanjutnya, nah ini juga dapat dilihat bahwa ada penggunaan kata-kata jadilah PSK, pendukung Sarah Kartika untuk menjadi pelakor, pengganti legislator kotor gitu ya. Jika kita melihat ini, arah hadapnya tentu saja Ibu Sarah Kartika dan juga tim suksesnya ingin berupaya untuk berkomunikasi dengan anak muda, mungkin juga kepada pemilih awam, mohon maaf, dan juga mungkin pemilih lansia begitu. Melihat ini kan kami sebagai yang bergerak di bidang pendidik seni juga, kami melihat ini, wah desainnya mungkin menarik, lebih enak dilihat, lebih segera akan dipahami bahwa beliau adalah seorang Sarah Kartika yang ingin menuntaskan legislator kotor. Tapi pemilihan kata PSK dan pelakor itu menunjukkan adanya dualisme makna dan juga akhirnya melanggengkan kembali jargon seksisme yang ada di dalam perpolitikan Indonesia. Karena bagaimanapun dengan sekali lagi tampilan seperti ini, kita sebagai warga sipil tidak dapat melihat visi misi karakter pasangan calon legislatif, dan ini membentuk citra tokoh dari Ibu Sarah dan juga rekan-rekan lainnya menjadi bentuk-bentuk yang kurang positif. Selanjutnya, Bu Winnie. Karena kami memang berselancar di
sosial media. Kebetulan kami juga masih tergolong pemilih awam, pemilih muda begitu. Kami melihat begitu banyaknya ternyata pilihan-pilihan politikus perempuan untuk menggunakan jargon-jargon seksisme seperti contohnya ini adalah Barbie Gutu Senayan. Akhirnya janda terdepan begitu. Melihat ini ada ya kebetulan di Yogyakarta, kami tinggalnya di Yogyakarta, ini ada di beberapa tempat di Yogyakarta. Iya Pak Farid, SAG MM. Ini bukan menurut kami desain ini cenderung tidak menunjukkan kepiawaian Ibu Atika begitu, bahwa beliau adalah seorang yang memiliki visi misi yang jelas begitu. Mungkin program kerjanya yang begitu baik gitu hanya terlihat sebagai beliau seorang janda begitu, janda yang akhirnya bisa goes to Senayan. Nah, poster seksis ini kan akhirnya menjadi sebuah isu-isu politik yang digodok oleh anak muda. Mungkin kami sebagai anak muda melihat bahwa ketika kita akan masuk ke Senayan atau kita akan menjadi seorang politikus perempuan, salah satu caranya harus menunjukkan jargon seksisme untuk menggait massa begitu. Selanjutnya Bu Winnie. Ya, ini ada lagi contoh-contoh ya. Tadi sudah ada saatnya janda muda jadi pelakor pengganti legislator kotor. Kemudian ada juga ini di area Bandung, pilih mau ulah meong begitu. Kebetulan kami bukan warga Sunda begitu, tapi kami melihat bahwa sekali lagi tidak ada visi misi yang jelas dan juga tidak ada konstruktif yang nyata untuk menunjukkan siapa para politikus perempuan ini. Selanjutnya, ya ini juga ada bagaimana jargon tersebut itu menunjukkan pesan patriarki dan stigma negatif perempuan karena sifatnya merendahkan harga diri perempuan. Ini terlihat ada dua contoh, yang bagian kiri itu tertulis mamah muda, siap kerja, siap melayani, siap diawasi, begitu DPRD DKI Jakarta. Sedangkan yang kanan sekali lagi Bunda Mahnin ya, tadi sudah menjadi Kapten Marvel, sahabat masyarakat, sekarang menjadi Sabunin, sahabat Bunda Mahnin. Ketika kita melihat ini mungkin wah menarik ya, kita bagian dari sahabat Bunda Mahnin. Tapi konotasi Sabunin, mohon maaf ketika kita melakukan selancar kembali di sosial media, kemudian kami melakukan wawancara dengan beberapa koresponden, ketika kami tampilkan ini, mereka akan berpikir bahwa Sabunin mesti berkonotasi negatif. Begitu pula dengan mamah muda. Mamah muda, perempuan muda, memiliki suami, memiliki anak, tetapi saya siap kerja, siap melayani, siap diawasi oleh siapa. Akhirnya kan menunjukkan menimbulkan dualisme makna kembali dalam peran semiotika jargon ini sendiri. Selanjutnya, nah ini ada lagi di wilayah Sumatera ada FYP juga di TikTok, raih suara terpilih ini caleg cantik dari Riau duduk di DPR RI 3 ya. Kebetulan memang terlihat sangat cantik, putih, bersih karena berita-beritanya juga karena caleg-caleg ini cantik dari Riau ini berhasil meraup suara yang besar begitu, bukan karena mereka memiliki visi misi yang jelas, tapi mohon maaf karena para pemilih ini melihat bahwa cantik, secara visual menarik, bisa ini menjadi wakil rakyat. Begitu pula dengan yang sebelah kanan Ibu Astrid ya, Ibu Astrid dari Kota Manado, secara proporsi desain cukup ya kekinian ya, begitu dengan 4 fotonya selfie, kemudian tapi sekali lagi tidak ada visi misi yang jelas di antara kedua jargon ini sendiri. Selanjutnya, nah poster jargon seksis pada calon perempuan ini sebenarnya kan akhirnya menyebarkan miskonsepsi ketidakberdayaan gender perempuan dalam ranah sosial serta memperkuat peran tradisional wanita sebagai objek dekoratif. Ibu Evi tinggal 2 menit ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Karena akhirnya jargon-jargon ini sendiri bagi kami ini memunculkan idealisme yang keliru mengenai komunikasi politik. Kembali lagi juga melahirkan miskonsepsi dan juga hidden message untuk kami para pemilih muda, karena akhirnya kita melihat bahwa pemilu itu mungkin bagi perempuan bersifat main-main, dan ketika kita memberikan jargon seksisme maka begitulah kami akan dinilai. Selanjutnya Bu Winnie tolong. Ya, dan bagaimana sih sebenarnya kesetaraan gender dalam upaya pengentasan perempuan dari politik oligarki di Indonesia? Menurut riset yang sudah kami lakukan, tentu saja cara utama untuk mengentaskan seksisme ini adalah dengan cara memutus mata rantai penggunaan jargon seksisme ini. Kami sebagai pemilih, kita semua sebagai pemilih tidak boleh menikmati jargon-jargon seksis baik di ranah sosial media maupun di real life. Next, Bu Winnie. Selanjutnya.
Nah, kesimpulannya, sampai saat ini memang wacana aktif mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menjadi PR yang panjang untuk kami. Juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Luna, bagaimana partisipasi perempuan di dalam ranah politik itu seyogianya harus dimodelkan kemampuan intelektualitas dan pengalaman dalam ranah sosial, tidak hanya dalam hambatan-hambatan yang berbasis seksisme saja. Next, Ibu Winnie, silahkan ditutup. Baik, terima kasih Bu Evi atas penjelasannya. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk pesan yang bisa kami sampaikan sebenarnya adalah meskipun jargon politik seksis ini terkesan sangat menyenangkan, tapi kami rasa ini menimbulkan efek yang jauh lebih besar yang mungkin kita tidak sadari karena melambat diam-diam, tidak hanya kepada para caleg perempuan, tapi juga sebagai para pemilih di luar sana, yaitu jargon politik seksis ini bukan sekedarlah kata-kata, dia adalah cermin dari ketidakadilan yang mengekalkan patriarki dan meremehkan potensi perempuan di dalam politik Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kami harap bisa memberikan insight dan juga dapat masukan dari Bapak Ibu, dan juga mungkin ini jargon yang paling tidak seksis yang bisa kami tampilkan hari ini, bahwa jargon ini bisa membuat kita meningkat gizinya dari protein ikan dan lain-lainnya. Begitu Bapak Ibu. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak Hasan dan juga Bapak Farid. Terima kasih Ibu Winnie dan Ibu Evi. Saya kira presentasinya luar biasa dan saya lihat ini menawarkan satu yang kreatif ya dan inovatif dalam riset-riset terkait politik dan gender, dengan melihat seksisme jargon yang sebenarnya banyak orang kemudian sebenarnya tidak aware dengan hal ini, dan kita paham bahwa jargon bahasa itu sebenarnya refleksi dari day-to-day mindset mindset dan mentalitas maskulinitas daripada politik Indonesia. Jadi ini luar biasa sekali. Saya juga surprise dan sangat belajar banyak terkait hal seperti ini, dan termasuk hal-hal yang disampaikan apa yang harus perlu kita lakukan untuk memutus berbagai jargon seksisme ini. Saya kira juga pendidikan politik kepada publik. Saya kira tadi yang Kapten Mahdin tadi, saya kira tadi itu Wonder Woman, bukan itu. Saya kaget juga, ternyata itu dalam pikiran saya kayak Wonder Woman. Itu menarik sekali saya tadi. Terima kasih sekali lagi. Lanjut, kita punya presenter riset yang tidak kalah menarik dari Ibu Gesha Gurlita dari International NGO Forum on Indonesian Development atau INDID. Beliau akan berbicara. Saya nggak tahu beliau, Ibu Gesha ini sendiri apa dengan tim, karena di sini tidak tertulis, hanya sendiri. Tapi kalau dengan tim langsung saja bisa diundang sendiri untuk berbicara. Ini akan berbicara mengenai politik perempuan Indonesia di tengah ancaman kebangkitan Islam politik. Wah, ini luar biasa sekali. Saya juga sangat merasakan bagaimana persoalan besar sebenarnya gender mainstreaming dan keadilan sosial itu politik Islam itu sendiri yang kuat ya. Tidak perlu menyebutkan partai tertentu, tapi person per person secara personal dan kelembagaan juga memang sangat kuat. Kita akan mendengar ya, hasil riset lebih detailnya dari Ibu Gesha. Saya persilakan Ibu Gesha, waktunya sama dengan lainnya 15 menit. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ansori atas kesempatannya, Mas Farid juga terima kasih. Baik, teman-teman di sini semua, saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang posisi perempuan atau perempuan itu sendiri dalam ancaman terhadap kebangkitan Islam politik. Sebetulnya sebelum memulai ini juga saya melihat ya banyak sekali wacana perempuan dan gender itu cukup variatif gitu. Kemudian saya juga berpikir akhirnya apa ya kira-kira yang jarang dibahas gitu dalam wacana feminisme atau isu gender gitu. Baik, saya akan mulai mempresentasikan PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Oke. Sudah, silakan. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat gambar ini, sebetulnya sudah mulai banyak perempuan yang memiliki kesadaran untuk mengikuti atau merayakan yang namanya Hari Perempuan Internasional gitu. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil dari Google gitu ya, yang bertebaran, dan banyak pemberitaan-pemberitaan media yang menyoroti isu-isu terkait perempuan, aksi-aksi perempuan gitu.
Oke, selanjutnya, nah sebelum kita memasuki bagaimana posisi perempuan dan navigasinya serta kontekstualnya terhadap kebangkitan Islam politik, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit pengantar atau perkenalan mengenai apa itu Islam politik. Nah, Islam politik sendiri ini menurut Olivier Roy dalam buku The Failure of Political Islam sebagai gerakan atau gaya baru dari gerakan fundamentalisme Islam modern yang memiliki tujuan secara spesifik untuk menciptakan prototipe masyarakat Islam yang sebenarnya tujuannya adalah mendirikan negara Islam melalui jalur politik gitu. Nah, sebetulnya gerakan semacam ini juga yang berideologi Islam politik juga sebetulnya sudah cukup eksis lama juga di Indonesia sejak zaman kolonialisme, Orde Baru hingga reformasi dan semakin menguat di akhir-akhir ini gitu. Nah, istilah Islam politik ini juga yang digunakan Roy itu mengacu kepada kekuatan oposisi, kemudian partai politik maupun juga gerakan sosial keagamaan gitu. Nah, peristiwa mengenai Islam politik juga sebetulnya memiliki resonansi atau akibat dari peristiwa Arab Spring. Meskipun peristiwa Arab Spring ini juga sebetulnya di satu sisi ingin menumbangkan kekuasaan yang otoriter atau menumbangkan rezim lama, kemudian tetapi di satu sisi juga dia juga menciptakan atau menginginkan jenis otoritarianisme yang baru gitu. Jadi ada dua sisi dari fenomena Arab Spring ini yang diilhami oleh berbagai gerakan Islam politik atau ideologi politik di negara-negara lain. Selanjutnya, oke. Nah, munculnya Islam politik ini tidak bisa dilepaskan dari salah satunya peristiwa sentralnya, misalnya pengaruh peristiwa, sebentar. Nah, membaca kebangkitan Islam politik ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sentralnya, termasuk kolonialisme atau rasa ketertindasan terhadap sebuah bangsa gitu. Nah, saya juga melihat dalam buku Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah yang ditulis oleh Fedi Hadis dalam populisme Islam yang kontemporer misalnya dapat dikonsepsikan sebagai sebuah produk atau respon terhadap situasi sosial yang muncul, marginalisasi atau pengucilan sosial. Nah, ini sebetulnya teori yang cukup banyak yang juga dikonsepsikan oleh berbagai peneliti, akademisi yang menyoroti isu kebangkitan Islam politik atau populisme Islam. Nah, kemudian kendaraan populisme Islam menurut Fedi Hadis dalam buku tersebut itu bisa mencakup salah satunya adalah partai politik, organisasi massa, paramiliter, ataupun sel teroris gitu. Nah, ketika berbicara terkait Islam politik, potensi dan pembacaannya terhadap kebangkitan Islam politik ini juga terjadi di Indonesia dan dapat kita analisis dengan melihat pembentukan aliansi-aliansi populisme baru dan cara mereka bernavigasi di tengah konstelasi kekuasaan yang sudah ada. Mungkin nanti kita akan mengkontekstualisasikan ke dalam konteks Indonesia dan bagaimana di tingkat global gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini saya ingin langsung saja membawanya kepada dampak penerapan ideologi Islam politik terhadap perempuan. Kalau di Indonesia, lo kriteria berapa sih? Halo, ada noise ya. Tolong yang lainnya di mute ya. Tolong, please. Terima kasih, dilanjut, Mbak. Ya, dalam penerapan ideologi Islam politik ini yang memiliki dampak terhadap perempuan, salah satunya mungkin kita bisa melihat ya bagaimana gerakan populisme Islam ataupun Islam politik yang ada di wilayah Timur Tengah dan konflik berkepanjangan yang ada di negara-negara tersebut. Kita bisa melihat bagaimana politik Taliban di Afghanistan yang berkuasa sejak tahun 2021 melakukan pembatasan yang ekstrim terhadap hak-hak perempuan gitu.
banyak dari mereka yang juga kehilangan akses atas pekerjaan, pemecatan skala besar gitu, dan juga pembatasan terhadap pendidikan bagi anak-anak di tingkat menengah ataupun tinggi. Mungkin kalau teman-teman juga bisa melihat di sosial media atau di pemberitaan televisi nasional begitu marak bagaimana Taliban ini memberikan wacana yang cukup mengejutkan dan menakutkan bagi eksistensi perempuan gitu ya, karena berdampak kepada pengurangan dan penurunan drastis terhadap hak-hak perempuan yang sangat vital. Nah, kemudian juga dalam perempuan dalam konflik atau situasi perang karena pengaruh Islam politik, ini dalam konteks Suriah misalnya, perempuan mengalami kesengsaraan yang sangat mendalam gitu ya. Perempuan yang memiliki dampak yang paling dalam gitu ya dibanding jenis kelamin laki-laki gitu, karena dia adalah perempuan sebagai ibu yang juga harus memberi asupan gizi makanan kepada anak-anaknya. Kemudian dia juga yang paling membutuhkan terhadap air misalnya gitu kan, karena ada berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kodrat perempuan seperti menstruasi gitu kan, dan juga sangat banyak membutuhkan air gitu. Tapi dalam situasi konflik di mana kekacauan infrastruktur, fasilitas itu sangat berdampak kepada perempuan dan anak gitu. Sehingga dari penerapan ideologi Islam politik yang terjadi misalnya di Taliban atau Islam ISIS gitu ya, di Islam Suriah ini juga memiliki dampak yang paling merugikan perempuan secara berkepanjangan gitu. Selanjutnya, nah apa-apa saja sih bagaimana keterlibatan perempuan dalam pengaruhnya di Islam politik itu sendiri. Nah, mungkin saya mengambil salah satu contoh keterlibatan perempuan dalam pengaruh di Islam politik ini. Ada menurut tinjauan dari di sini saya melihat dari tinjauan terhadap Yekinian Palestina Jine ya, Kurdish Women Protection, unit perlindungan perempuan di partai YPJ ini, dia mengklasifikasikan atau mengkategorikan motif-motif perempuan yang terlibat di dalam Islam politik gitu, atau terlibat di dalam suatu konflik gitu. Karena di sini ada beberapa, salah satunya adalah sense of citizenship. Nah, dia memiliki rasa kepemilikan terhadap suatu negaranya, nasionalisme lah seperti itu. Kemudian yang kedua ada faktor budaya yang dialami dan itu terinternalisasi bagi perempuan dan yang menjadi alasan mengapa perempuan terlibat dalam konflik tertentu gitu. Kemudian yang ketiga karena ada faktor rendahnya kondisi ekonomi suatu bangsa tersebut, kemudian mereka tidak punya pilihan sehingga mudah untuk dimobilisasi dan terlibat di dalam konflik itu sendiri. Kemudian yang keempat, alasan yang cukup familiar dan kita banyak menemukan adalah faktor ancaman kekerasan fisik dan psikis seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Nah, dalam konteks Yekinian Palestina Jine ini, perempuan Kurdistan yang berada di wilayah Suriah begitu, mereka melakukan perlawanan langsung dengan angkatan bersenjata yang melawan kelompok ISIS secara langsung gitu. Namun narasi yang beredar di pemberitaan internasional itu menyatakan bahwa YPJ ini adalah sebuah organisasi teroris juga gitu. Padahal Yekinian Palestina Jine ini melakukan self defense ya dengan mekanisme angkat bersenjata ini gitu. Jadi perempuan yang terlibat di dalam konflik atau angkatan bersenjata atau pengaruhnya dalam Islam politik memiliki beberapa faktor yang beberapa diantaranya keempat ini gitu. Sehingga dia takut untuk terlibat dalam ketika ia mengalami ketakutan untuk menerima kekerasan fisik dan psikis, kemudian dia langsung memilih terlibat dalam konflik tersebut secara langsung. Sebentar. Oke.
Oh ya, sebentar. Dalam konteks ini ya di atas, saya ingin menggarisbawahi bahwa keterlibatan perempuan dalam Islam politik ini tidak hanya selain menjadi korban, juga perempuan juga bisa menjadi seorang pelaku itu sendiri dalam konflik ya, atau dalam gerakan keagamaan Islam politik. Mungkin teman-teman juga mengetahui bahwa adanya perempuan yang menjadi pelaku teror atau pelaku bom bunuh diri ataupun dia lone wolf gitu ya, untuk menyerang misalnya kekuasaan atau rezim di pemerintahan gitu, itu menempatkan posisi perempuan sebagai pelaku. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya ingin memberikan studi kasus konteks Iran ya, beberapa waktu lalu itu terhadap pemaksaan dan penerapan nilai-nilai syariah yang ada di Iran gitu. Nah, ini konteks mungkin 2 tahun yang lalu, dan perlawanan perempuan Iran ini sangat masif karena sampai turun ke jalan karena peristiwa meninggalnya Mahsa Amini yang dia ditangkap oleh polisi moral Iran karena dianggap tidak menutup kepalanya menggunakan jilbab atau hijab dengan benar gitu ya. Kemudian ia meninggal. Nah, Mahsa Amini ini juga adalah perempuan etnis Kurdi ya, yang mana etnis Kurdi ini di Suriah itu mengalami peminggiran secara etnis, kelas, dan juga gendernya ya, karena memang etnis Kurdi di Suriah ini terpinggirkan dan tidak dianggap begitu. Nah, akhirnya perlawanan perempuan dalam konteks Iran ini menyebar, meluas, dan juga sampai kepada tingkat sekolah-sekolah gitu. Perempuan melakukan aksi perlawanan dengan membakar kerudung, mencukur rambutnya gitu kan, sampai banyak dari mereka aktivis-aktivis perempuan Iran yang juga ditangkap ya, ditangkap polisi dan juga dipenjarakan begitu. Nah, kemudian juga di konteks Afghanistan sendiri, pembatasan ekstrim terhadap perempuan, hak perempuan di bawah kekuasaan Taliban yang menerapkan prinsip-prinsip nilai syariah atau Islam ini, banyak dari mereka yang kehilangan akses pekerjaan secara besar-besaran begitu ya. Nah, kemudian tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, perempuan etnis Kurdistan yang juga terlibat dalam melawan ISIS langsung gitu dengan perlawanan bersenjatanya, dan karena faktornya tadi, karena ada rasa atas nasionalisme dari etnis Kurdistan sendiri, kemudian mereka juga melakukan self defense dari bahaya ancaman ISIS itu sendiri. Kemudian ia juga punya kepentingan untuk memenangkan hak-haknya perempuan dari kekuasaan feodalisme di Suriah yang cukup berkepanjangan juga gitu ya. Jadi konteks YPJ ini memang mempunyai perjuangan atau pembatasan yang sangat luas yang dialami oleh perempuan etnis Kurdistan. Selanjutnya, kita langsung masuk ke dalam konteks Indonesia, bagaimana partai politik Islam oposisi di Indonesia ini mempengaruhi sel-sel kehidupan masyarakat dan keberagaman di Indonesia ya, terutama yang menjerat perempuan gitu. Nah, kita bisa mengetahui sendiri ya, banyak gerakan-gerakan sosial keagamaan yang cukup masif pada saat itu ya, ketika pemilu tahun 2017, 2015 itu di Jakarta itu sangat masif ya, bentrokan yang membawa identitas politik pada saat itu. Nah, itu adalah bagian dari gerakan sosial keagamaan atau populisme Islam itu sendiri. Nah, partai politik yang memiliki ideologi konservatif ini memainkan peranan penting dalam kebijakan-kebijakan intoleran dan diskriminatif. Nah, yang kita hadapi saat ini sebetulnya adalah partai politik yang berideologi Islam atau menerapkan syariah, nilai-nilai Islam, ini berhasil dan masuk ke dalam posisi-posisi penting yang ada di pemerintahan. Misalnya saya mengambil satu contoh dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya. Dia ini partai yang cukup menurut saya juga cukup progresif ya, dari tahun 80-an melalui gerakan tarbiyahnya sendiri, kemudian di tahun 90-an bergerak melalui organisasi kami di masa reformasi, sehingga di tahun 98 juga mulai bertransformasi dan akhirnya membentuk Tinggal 2 menit, Mbak Gisa ya. Oke,
Oke, Ya. itu. Nah, di sini saya ingin melihat juga semula gerakan ini tuh menyebar kesalehan personal ya melalui ide-ide ikhwannya itu hingga akhirnya kemudian mereka bertransformasi menjadi gerakan politik elektoral. Jadi sebelumnya adalah yang dikejar sama kelompok oposisi Islam politik di Indonesia dalam hal ini PKS adalah mengislamisasi masyarakat gitu melalui jalur-jalur kultural dan akar rumput gitu kayak memberikan wacana keagamaan melalui di masjid-masjid, sekolah-sekolah, lingkungan rumah, lingkungan terdekat, hingga itu menjadi sesuatu yang normal atau diwajarkan begitu. Nah, di sini dalam konteks Indonesia, saya ingin melihat kalau dari gambar yang sebelah kiri ini sebetulnya adalah kasus Puncak Gunung Es ya, terhadap praktik-praktik peraturan-peraturan yang diskriminatif dan intoleran. Nah, salah satunya di sini adalah konteks pemaksaan jilbab ya. Nah, di Partai PKS ini, Partai Keadilan Sejahtera ini banyak mendukung peraturan daerah syariah yang mengatur cara berpakaian perempuan. Salah satunya mewajibkan jilbab, membatasi pergaulan perempuan dengan ketat gitu. Nah, sejak tahun 2001 ini juga kita bisa lihat Indonesia sudah memberlakukan 120 peraturan daerah yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan jilbab di beberapa wilayah Indonesia. Ini bisa masuk ke dalam instruksi wali kota, gubernur, kemudian masuk ke dalam dinas pendidikan gitu, sampai ke tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas gitu. Dan ini juga menjadi atensi bagi Human Rights Watch ya, yang juga mengadvokasikan kasus-kasus pemaksaan jilbab yang ada di Indonesia gitu. Sebetulnya di peraturan pendidikan juga itu tidak ada aturan yang secara spesifik untuk mewajibkan perempuan untuk menggunakan jilbab, tapi itu datang melalui peraturan daerah tadi yang di atas ini, peraturan daerah yang bernuansa syariah ya. Kemudian dinas pendidikan itu dikumpulkan untuk menerapkan itu. Jadi sifatnya adalah himbauan gitu. Tapi akhirnya berujung pemaksaan di sekolah-sekolah melalui guru, teman, atau bahkan bisa mengakibatkan si orang atau perempuan yang tidak mau menggunakan jilbab itu nilainya dikurangi gitu kan, atau tidak mendapatkan nilai, bahkan beberapa kasus perempuan ini dikeluarkan dari sekolah karena tidak mau menggunakan jilbab gitu. Itu ya. Selain itu juga PKS menolak rancangan undang-undang kesetaraan gender maupun RUU TPKS kemarin yang sempat marak ya yang terjadi di Indonesia. Nah, ini hampir 300.000 sekolah di Indonesia mewajibkan anak perempuan untuk menggunakan jilbab sejak duduk di bangku sekolah dasar. Nah, jadi yang ingin saya highlight di sini adalah bagaimana partai politik Islam itu bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam Pancasila itu sendiri ya, hak atas kebebasan individu, berkeyakinan dan beragama. Itu sebentar. Dan bagaimana partai PKS ini juga banyak menghambat perempuan untuk mencapai hak-haknya gitu, bahkan di lingkup sekolah gitu ya. Sejauh ini sudah sih, mungkin ini nanti bisa di sesi diskusi aja bagaimana kita melihat kondisi tersebut dan bagaimana posisi perempuan Indonesia yang semakin terpuruk karena peraturan-peraturan diskriminatif, lalu apa langkah kita yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gesa membawakan perspektif yang berbeda ya, untuk kita melihat bagaimana dinamika daripada politik perempuan di Indonesia dengan melihat tantangan yang tidak main-main, yaitu politik Islam yang sangat panjang dan mengakar dengan mengambil fenomena bagaimana di Afghanistan masuk ke Indonesia, dan paling parah adalah tentu itu berdampak yang sangat real, diskriminasi pada perempuan, khususnya di sekolah-sekolah yang telah disajikan begitu menarik dan penting untuk kita cerna bersama-sama. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan pada semua yang hadir di sini, jadi kalau ada punya pertanyaan bisa langsung di chat box di sini.
bisa ditanyakan, ditujukan kepada siapa, ataupun para presenter di sini juga bisa memberikan pertanyaan pada satu dan lainnya yang nanti akan coba saya manage dengan baik bisa mungkin. Selanjutnya yang terakhir, kita juga tidak kalah menarik punya presentasi atau riset lain yang juga menarik. Ini akan mengambil dari perspektif di Jawa Timur ya. Dengan konteks Jawa Timur, konteksnya agak berbeda ambilnya, yaitu tahun 2019. Ya. Saya undang langsung Ibu Dr. Audra Jovani, Ibu Dr. Citra Tahta Mukhtar, kemudian Ibu Ervi Kekaren, dan Ibu Ainul Lawul. Ini adalah tim riset dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Boleh ya melihat juga bagaimana modal sosial ya, kalau jadi mau mengambil dari teorinya Robert Putnam. Kalau sebelumnya juga diangkat dari Bourdieu. Ini juga menarik, tapi mencoba menawarkan dari perspektif dan konteks yang berbeda. Akan kita lihat hasilnya antara Bangka Belitung dengan Jawa Timur. Langsung saja, sebelumnya kata itu saya persilakan semua tim, jadi silakan dibagi sendiri waktunya bagaimana. Terima kasih, saya persilakan Ibu. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Ansori. Teman-teman, Ibu dan Bapak, kami dari Universitas Indonesia, ada saya, Pak Sidra, Ibu Devi, RP, sama Final. Jadi ini memang berangkat dari riset yang kami buat, terutama yang berhubungan dengan perempuan caleg yang ada di 34 provinsi. Itu kami mulai dari, kenapa fokusnya di 2019? Karena ada peningkatan yang signifikan di hanya 6 provinsi kalau bicara konteksnya nasional. Jadi hanya 6 provinsi ini yang peningkatan jumlah perempuannya itu di atas 100%. Ini kalau kita bicara kuantiti gitu ya. Walaupun memang seperti yang disampaikan oleh narasumber atau presenter sebelumnya, perempuan di dalam parlemen atau dalam politik khususnya di legislatif itu memang belum mencapai 30%. Tetapi kalau konteks daerah, dari hasil riset kami, 6 provinsi ini memang jumlah perempuannya itu meningkat 100%. Di tahun sebelumnya kami melakukan di NTT. Di NTT itu jumlah perempuannya pada pemilu sebelumnya 2014 itu 6 meningkat menjadi 12. Nah, hasil yang kami temukan di sana atau temuan kami di sana, memang modal sosial disampaikan oleh Bourdieu maupun oleh Putnam itu sesuatu yang penting. Tetapi ada satu yang menarik yang ditingkatkan gitu ya, strategi yang dilakukan oleh perempuan itu adalah moral kapital. Nah, moral kapital ini yang kami lihat yang menjadi aset atau strategi yang dilakukan oleh perempuan di NTT. Nah, melalui apa? Melalui profesi baik dan profesi panutan yang dimiliki oleh perempuan caleg ini. Nah, profesinya itu apa? Melalui wawancara mendalam yang kami lakukan di beberapa caleg gitu ya, caleg yang terpilih, memang beliau ini adalah aktivis ya, dalam hal ini yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan juga pendampingan perempuan di bidang hukum. Kemudian aktivis lingkungan juga ada di situ. Salah satu tokoh yang terkenal juga di NTT, Ibu Anita Bangun gitu ya, sudah go internasional karena isu lingkungan yang beliau bawa. Kemudian ada juga di situ guru. Nah, guru ini kan memang di masyarakat NTT atau sebagian Indonesia ini profesi yang panutan gitu ya, atau profesi baik. Nah, ini yang dimanfaatkan melalui moral kapital tadi. Nah, demikian juga kami ke Jawa Timur nih. Di Jawa Timur juga menarik gitu ya, bahwa yang awalnya 6 caleg perempuan atau perempuan terpilih itu meningkat menjadi 12. Belakangan di 2024 juga ada petahana yang running dan mereka juga terpilih gitu ya. Di Sumatera Selatan juga demikian. Sumatera Selatan, oke, saya mau fokus dulu di NTT dan Jawa Timur. NTT itu kan dengan budaya yang patriarki kuat, tetapi perempuan itu cukup punya potensi yang besar gitu ya. Bahkan itu disampaikan di dalam rapat-rapat yang ada di dalam parlemen gitu ya, di dalam ruang sidang. Memang fokus penelitian kami itu melihat hal yang
katakanlah dari hasil wawancara kami ini caleg-caleg perempuan atau perempuan terpilih ini mengatakan kami melakukan banyak hal loh untuk eh, akar rumput kami gitu, untuk konstituen kami. Jadi ya hal yang positif yang kami akan ungkapkan di sini atau yang temuan kami yang kami dapatkan, walaupun juga tidak menutup kemungkinan ada banyak tantangan gitu ya, tantangan seksisme, terus kemudian tantangan statement-statement yang memang mendiskreditkan gender perempuan tersebut gitu. Nah, kembali ke Jawa Timur, Jawa Timur ini agak berbeda. Kenapa? Karena dia ini punya eh, apa ya bilangnya ya, budaya keterbukaan gitu loh, egaliter gitu. Jadi perempuan itu lebih leluasa gitu ya, lebih luas gitu. Mulai dari bagaimana pendekatan ke masyarakat, karena memang modal utama yang dipegang itu adalah kekuatan bersama akar rumput. Nah, itu yang dilakukan. Mulai dari posisi sebagai aktivis, kemudian juga pemanfaatan kedekatan dengan konstituen atau masyarakat melalui gerakan-gerakan maupun pemberdayaan yang dilakukan baik profesi sebagai PNS, ASN, kemudian sebagai pendamping masyarakat dalam hal ini pendamping hukum, kemudian juga isu lingkungan dan juga untuk masyarakat marginal. Nah, di Sumatera Selatan agak berbeda. Kenapa? Karena Sumatera Selatan ini kan masyarakat apa budayanya itu kan heterogen sekali ya. Maksudnya eh, yang kita lihat sekarang di 2019 itu ada caleg perempuan yang memang dia bukan orang asli dari Sumatera Selatan, dia pendatang, tetapi dia punya 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 kekuatan gitu ya, punya kekuatan melalui moral kapital tadi sehingga melalui pemberdayaan ekonomi juga profesi sebagai akademisi dan dia bisa memiliki banyak akar, maksudnya memiliki banyak konstituen gitu ya sampai akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif. Sama juga di Sulawesi Selatan. Ini juga juga menarik. Kenapa? Karena masyarakat yang heterogen, belum lagi bicara mengenai kabupaten yang benar-benar berbeda gitu ya, seperti Toraja sama Toraja Utara, tetapi perempuan memiliki posisi yang strategis gitu ya, atau menjadi aset bicara mengenai fokus di moral kapital tadi. Maluku Utara juga demikian dan Papua Barat juga demikian. Nah, Maluku Utara dan Papua Barat ini kan memang agak berbeda ya, apalagi kita bicara mengenai posisi perempuan secara kuantiti maupun kualitas di timur Indonesia gitu. Nah, ini memang kami dalam proses terutama berkaitan dengan apa sih yang dilakukan, tetapi dari diskusi yang sudah dilakukan informal sebelum masuk ke receptive interview ini, memang apa namanya caleg perempuan di Indonesia Timur khususnya di Maluku Utara sama Papua Barat ini punya punya pendekatan yang berbeda. Pendekatan kekeluargaan sama kekerabatan itu kuat sekali karena memang circle-nya itu adalah keluarga besar gitu ya. Nah, walaupun juga kalau kita lihat di Jawa ataupun Sumatera keluarga besar, tetapi bicara mengenai apa namanya hal di luar keluarga atau lingkaran di luar keluarga itu juga juga menjadi kekuatan mereka. Tapi agak berbeda kalau di Timur, karena di Timur itu kan kalau kita lihat keluarga itu kan berdekatan gitu ya, om, tante, opa, oma itu kan di lingkungan yang sama gitu. Demikian juga pada saat pemilihan dapil dan juga bicara mengenai bagaimana aktivitas mereka di akar rumput. Nah, ini informan yang kami pilih. Kenapa hanya 4? Ini merepresentasikan dari partai politik, petahana, nomor urut, dan juga bicara mengenai perwakilan dapil tadi ya. Nah, nomor urut yang menarik, perempuan itu nomor urutnya itu kecil-kecil, maksudnya nomor urut 1, 3, 1, 3 gitu ya. Ada juga yang temuan kami, ada yang nomor urut besar gitu ya, tetapi kok ya terpilih gitu ya. Nah, ternyata yang memang mengandalkan moral kapital itu penting gitu ya, bahwa mereka memanfaatkan itu dengan tadi modal kapital yang tidak besar walaupun ada memang agak susah ya kalau wawancara caleg perempuan modalnya berapa Bu yang dikeluarkan. Tidak setransparan kalau teman-teman lain di UKI mewawancarai caleg laki-laki gitu ya, tetapi ada beberapa yang menyampaikan eh, logistik logistik dalam bentuk hal modal ekonomi itu perlu waktu itu disampaikan dalam hasil wawancara. Tetapi yang paling kami lakukan itu adalah pendekatan personal. Jadi datang ke rumah-rumah, pergi ke pasar, ngobrol sama mama-mama dan seterusnya gitu ya. Nah, yang menarik juga di sini kami pikir kenapa dari Putnam ini masih relevan sampai sekarang karena kan 3 hal itu ya, bagaimana dia memanfaatkan kepercayaan masyarakat,
kemudian bagaimana dia juga di dalam komunitas itu diperkuat gitu ya. Terus bagaimana juga perempuan caleg ini eh, kembali ke dalam masyarakat tersebut pada saat dia reses atau misalnya ada kegiatan yang berhubungan dengan dapil. Karena di 3 provinsi itu statementnya itu sama gitu ya, waktu kami wawancara disampaikan gini, kalau laki-laki politisi itu dia sudah menang sudah gitu loh, tapi dia tidak datang, walaupun kita nggak bisa mengeneralisir gitu ya, tapi pada saat sudah jadi kok dia nggak datang gitu. Tapi kalau perempuan gitu ya dia selalu datang gitu, dan dia datangnya itu nggak harus ngumpulin dalam satu tempat gitu ya, dalam satu tempat suasana yang besar, tapi datangnya itu kan ke rumah gitu ya. Jadi itu yang membuat masyarakat juga apa ya, senang gitu loh, bahwa pendekatan yang digunakan perempuan itu agak berbeda. Belum lagi kalau kita bicara moral kapital, salah satunya Mbak Dewi di BRIN gitu ya menyampaikan dari beberapa riset yang memang kami kutip, sifat caring itu ya, peduli yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar caleg laki-laki. Ada yang memiliki tapi mungkin tidak terlalu menonjol gitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan dari perempuan caleg sampai akhirnya terpilih. Nah, ini dia. Jadi caleg perempuan ini dia melakukan interaksi sosial, di mana interaksinya itu informal dan formal. Informal itu melalui keluarga, kedekatan dengan masyarakat, termasuk juga kekerabatan. Sama kalau formal itu melalui profesi yang saya sampaikan tadi, bahwa perempuan caleg ini memiliki profesi yang berbeda-beda gitu ya. Termasuk juga bagaimana organisasi sosial ini menjadi sumber dukungan suara terbesar dari perempuan caleg. Dan yang terakhir, modal sosial ini tentu saja memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa modal utama yang didapatkan itu dari orang tua, terutama orang tua laki-laki. Contoh kayak di uh, NTT, NTT aja ya yang 2019 lalu kami riset, dia itu keluarga keluarga laki-laki, orang tua laki-laki, tempat asalnya katakanlah di Kabupaten Manggarai Barat misalnya nih ya, riset kemarin. Dia akan datang ke dapil tempat asal papanya, orang tua laki-laki. Terus kami tanya, kenapa nggak ke orang tua ibu gitu? Nah, mobilisasi yang dilakukan oleh orang tua laki-laki itu lebih efektif ketimbang yang dilakukan oleh orang tua perempuan tempat asalnya. Dan itu juga terjadi di beberapa kabupaten seperti di TTS, kemudian di eh, Nagekeo gitu ya, yang kami ikutin. Itu juga yang kami lakukan di Jawa Timur, waktu itu di Kediri, dia akan pergi ke kampung, dusun, desa orang tua laki-laki ketimbang ke orang tua perempuan. Sama juga diskusi informal yang dilakukan di Papua Barat, itu juga demikian, bahwa orang tua laki-laki dusunnya itu lebih efektif gitu loh kalau mereka. Sama juga suami yang sudah disampaikan juga teman-teman presenter sebelumnya, bahwa suami dengan profesi seperti akademisi gitu ya, profesi besar maksudnya seperti guru besar yang mempunyai nama baik gitu ya di dalam masyarakat, itu juga menjadi kekuatan bahwa istri yang mendukung atau meneruskan apa yang menjadi yang didapat dari nama besar suami itu juga potensial. Sama juga kalau istri politisi maupun kepala daerah. Saya pikir pakat yang disampaikan Mbak yang pertama ya, bahwa ini bisa menjadi strategi atau aset dilakukan perempuan bukan semata-mata karena dia nggak tahu substansi ya. Kenapa? Karena kan dia ini istri bupati ya, bupati atau wali kota gitu, atau misalnya istri legislator laki-laki gitu. Dia kan pasti tersosialisasi tentang hal-hal yang yang berhubungan dengan kebaikan atau masyarakat gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan berarti dia nol gitu ya, tidak punya pengetahuan, tapi dia punya pengetahuan itu. Saya di Manggarai Induk waktu itu ya, di NTT, Ibu Veronica ini dia suara terbanyak se NTT DPRD Provinsi karena memang beliau ini adalah istri bupati yang profesi saat itu tentu saja sebagai ibu PKK ya. Nah, di situ dia memainkan perannya dengan background sebagai advokat, maksudnya latar belakang sarjana hukum, untuk meningkatkan atau mendampingi masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kesehatan.
Apalagi kalau bicara mengenai kesehatan reproduksi, stunting, dan seterusnya. Itu satu contoh saja, gitu ya. Kemudian keluarga besar, selain keluarga orang tua, tapi keluarga besar, misalnya om, tante, dan seterusnya, sama komunitas. Nah, komunitas ini di Jawa Timur, Serikat Buruh ya, Mbak Hikmah, yang akhirnya terpilih lagi 2024, selain komunitas buruh mereka juga, Mbak ini dekat juga dengan komunitas kelompok marginal gitu. Seperti misalnya di Malang, waktu itu Kabupaten Malang, di sana ada lansia, anak-anak terlantar, termasuk juga kelompok yang terminggirkan gitu ya, seperti kelompok LGBT. Beliau mention itu gitu. Nah, itu yang menjadi fokus beliau bahwa ya iya itu harus dilindungi karena dia adalah sebagai warga negara gitu. Nah, itu yang membuat eh, salah satunya ya, saya juga membuat beliau itu dekat dengan masyarakat terutama yang kaum terpinggirkan gitu ya. Kemudian ada jaringan lintas agama, organisasi keagamaan, jaringan alumni. Nah, jaringan alumni ini menarik karena pada saat mereka running atau menjadi caleg, teman-teman alumni yang ada di dapil atau di provinsi yang menjadi dapil mereka itu dihubungi. Kan sekarang kan memanfaatkan media WA, medsos bahwa Mohon maaf, Ibu Audra, ya, tinggal 2 menit ya. iya baik Pak, saya terakhir memanfaatkan itu untuk eh, ya memilih dia gitu karena ya eh, komunikasi atau hubungan yang masih dibangun tersebut sama juga kolega atau rekan PNS. Nah PNS saya pikir juga hal yang positif ya karena sebelumnya dia pernah melakukan kerja-kerja di dalam divisinya atau di dalam instansinya dinasnya ya dia pada saat diminta untuk menjadi caleg ya dia punya banyak apa namanya pemilih gitu ya karena sudah ada kerja-kerja nyata termasuk juga organisasi sosial. Nah ini yang kami temukan terkait dengan moral kapital profesi baik itu sebagai konsultan, advokat, pengusaha, pensiunan ASN dan juga akademisi. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman atau caleg perempuan yang ada di Jawa Timur. Tentunya ada banyak cerita ya kayak misalnya salah satu yang kami wawancara, saya dari Madura. Saya nggak mungkin terpilih di Madura, makanya saya jalan ke apa namanya ke kota Surabaya. Nah, seperti itu. Jadi strategi-strategi itu juga cakap digunakan oleh perempuan-perempuan caleg. Walaupun tentu saja masih ada tantangan yang dihadapi seperti seksisme, ketidaksetaraan gender, apa underestimate dari caleg lain, sebelum lagi bicara nomor urut, bagaimana partai memilih, tapi setidaknya ada contoh baik dari Provinsi Jawa Timur. Demikian Pak Ansori, mudah-mudahan waktunya cukup dan kita bisa berdiskusi. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Mbak Audra dan tim. Oke. Kita punya waktu sampai jam 12 ya. Sebagai tadi sudah diingatkan Mas Fahri di Chatbox, kita bisa sampai jam 12 dan tentunya tidak lebih dari jam 12 karena saya kira semuanya punya jadwal masing-masing. Takutnya kalau saya sih inginnya sampai malam sebenarnya. Saya kira dari 4 itu kita belajar banyak sekali, luar biasa dan sangat mencerahkan. Ini adalah waktunya untuk kita berdiskusi, tanya jawab dengan waktu yang tersisa sekitar kurang lebih 30 menit. Kalau saya lihat di chat sini, kita cek, jauh ini ada satu pertanyaan kepada Pak Luna ya. Meskipun sudah dijawab di sini, tapi alangkah baiknya juga diterangkan di sini pertanyaan dari Mbak Winnie, ya mungkin agar audien yang lain juga mendengar apakah ada perbedaan strategi sosial yang digunakan oleh caleg perempuan dibandingkan dengan caleg laki-laki di Bangka Belitung. Itu yang pertama. Sebagai pemantik dan refleksi dari presentasi semua ini sambil menunggu yang lain mungkin akan memberikan pertanyaan. Kalau kita lihat dari keempatnya, kita melihat sebenarnya ada opportunity. Oh maaf, ada yang angkat tangan. Ibu Desti, saya persilakan terlebih dahulu Ibu Desti. Ibu Desti silakan. Jadi nanti. Ya, maaf saya tidak menyalakan HP, menyalakan kamera karena saya pakai HP. Halo? Ya, halo silakan Ibu, langsung saja. Baik. Singkat Bu ya. Ya, saya hanya menyampaikan terima kasih ke teman-teman yang sudah mencoba menelusuri dan memberikan gambaran yang lebih jelas ya tentang situasi caleg perempuan lah kira-kira begitu di Indonesia dan
dikaitkan dengan pemilu. Saya melihat memang sampai saat ini masih ada gap yang cukup dalam ya antara caleg dengan komunitas, dengan masyarakat gitu. Walaupun banyak caleg yang bilang bahwa dia aktivis atau dia dekat dengan masyarakat gitu, tapi kalau di paparan teman-teman tadi memang kelihatan bahwa sebetulnya mereka masih sangat berjarak dengan masyarakat, sehingga apakah caleg perempuan memang bisa menyuarakan dan membawa ini masalah-masalah perempuan ke ruang-ruang pembahasan di anggota dewan atau tidak, itu juga mungkin hasilnya masih sangat kecil ya dibandingkan kalau misalnya dari harapan kita gitu, semakin banyak caleg perempuan semakin banyak masalah perempuan terselesaikan. Maksudnya ada tapi tidak banyak. Jadi saya lagi berpikir apakah memang harusnya caleg-caleg perempuan untuk 5 tahun lagi ke depan sebelum terlambat kita kedekatkan gitu ya, bagaimana mendekatkan mereka ke aktivitas-aktivitas, mendekatkan mereka ke aktivisme gitu, ke teman-teman NGO, ke teman-teman komunitas, sehingga mereka bisa lebih paham. Tadi kalau di presentasi terakhir disebutkan modal sosialnya adalah masih keluarga dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus ditambah lagi gitu, atau yang diperbesar adalah bagaimana lebih dekat dengan masyarakat. Begitu Pak, terima kasih. Ya, saya kira dari Ibu Desi lebih seperti masukan atau saran atau pendapat ya. Tapi kalau nanti ada tanggapan kepada Ibu Desi, saya persilakan dari 4 presenter. Dan juga tadi sekali lagi pertanyaan dari ada lagi pertanyaan dari Ibu Evi kepada Ibu Gaisa ya. Sejauh mana peran politik perempuan di Indonesia dapat membangun koalisi lintas agama dan ideologi untuk memperjuangkan agenda gender di tengah kebangkitan Islam politik? Jadi saya kira ada 2 pertanyaan yang sebelumnya. Saya persilakan untuk berganti siapa yang mau terlebih dahulu. Saya boleh Mas Hatta? Boleh, monggo, silakan. Silakan Mbak Luna. Oke, terima kasih. Jadi ada pertanyaan menarik sekali dari Mbak Windy. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi saya melihat memang Mbak Windy secara media sosial yang pertama ada perbedaan yang terjadi penampilan citra caleg perempuan dengan caleg laki-laki itu sendiri. Caleg laki-laki lebih justru menampilkan bahwa sosok dia sebagai personnya, sebagai pribadi yang memiliki pemikiran, program kerja hingga kegiatan-kegiatan yang telah dia lakukan. Tetapi sosok perempuan, caleg perempuan itu lebih banyak menampilkan sisi-sisi yang dianggap keibuannya. Jadi bagaimana kemudian dia berkumpul bersama ibu-ibu, kegiatan-kegiatan yang kegiatan lucu, kegiatan-kegiatan seru, kemudian kegiatan bersama keluarga, itu yang banyak ditampilkan. Dan dari hasil wawancara saya, salah satunya mungkin mereka tidak menempatkan posisi-posisi, caleg perempuan tidak menempatkan posisi formal karena memang itu lebih banyak dipengaruhi oleh laki-laki. Misalnya saya pernah wawancara dengan salah satu caleg, saya bertanya apakah ibu ikut rapat kegiatan partai di Gerindra misalnya. Tidak, semuanya lakinya yang suaminya yang mengurusi, sehingga kegiatan-kegiatan formal itu memang lebih banyak diambil oleh posisi-posisi laki-laki sebagai ayah atau sebagai suami mereka. Nah, itu yang saya lihat. Dan tadi menarik dari apa tanggapan dari Mbak Desti tadi, sambil ya Mas. Jadi dari beberapa caleg-caleg yang terpilih di DPRD Provinsi Bangka Belitung, saya hampir tidak melihat bagaimana mereka menyampaikan isu atau visi misi tentang perempuan. Tetapi di satu sisi, sasaran mereka adalah perempuan itu sendiri. Jadi mereka lebih banyak bertemu dengan ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu pengajian, tapi mereka hampir tidak pernah mencantumkan isu-isu atau visi misi mereka tentang perempuan di dalam media sosialisasi kampanye mereka. Begitu dari saya. Terima kasih. Membawa semangat kuantitas ya Bu Lina. Iya. Terima kasih Mbak Luna. Selanjutnya saya persilakan pada Ibu Gaisa untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Evi. Ya, terima kasih Mbak Ya. Evi atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya terkait dengan
sejauh mana peran politikus perempuan di Indonesia dapat membangun koalisi lintas agama dan ideologi untuk memperjuangkan agenda gender di tengah kebangkitan Islam politik. Saya mungkin berangkat dari studi kasus yang juga cukup beberapa waktu lalu itu cukup sengit ya antara pertarungan kelompok aktivis perempuan yang memperjuangkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dengan kelompok yang anti terhadap rancangan undang-undang tersebut gitu. Kita bisa melihat kelompok-kelompok yang menolak rancangan undang-undang tersebut ya. Salah satunya partai yang tadi saya sebutkan itu dengan mereka mengusung undang-undang ketahanan keluarga itu kan. Nah, di situ saya melihat bagaimana pertarungan politik gerakan perempuan itu sendiri menurut saya cukup kencang ya narasinya baik di sosial media dengan membangun koalisi antara aktivis perempuan yang independen, kemudian adanya organisasi masyarakat sipil, dan juga bagaimana kemarin Komnas Perempuan menurut saya juga cukup memainkan peran yang signifikan ya dalam mengadvokasi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, dan juga ada koalisi Ruang Publik Aman yang juga mereka mengadvokasikan undang-undang TPKS ini gitu. Dan juga bagaimana peran media itu dan gerakan sosial itu juga cukup kencang ya. Jadi semuanya jalan gitu. Di sosial media juga banyak narasi countering dan juga memunculkan narasi-narasi alternatif kenapa undang-undang TPKS ini penting. Jadi ada pertarungan gagasan dan diskursus di sosial media ataupun di diskusi-diskusi yang menurut saya itu juga menjadi penting ya untuk mengcounter atau membangun koalisi antara ideologi dan juga demi kesetaraan gender itu ada faktor-faktor itu ya, gerakan sosial maupun gerakan media sosial itu sendiri cukup memainkan peran yang signifikan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gesya. Apakah di antara yang lain ada yang coba menanggapi dari masukan atau statement dari Ibu Desti Jas tadi? Dari semua yang empat presenter atau grup di sini, saya persilakan. Apakah ada yang Iya, saya boleh Pak Ansori? Ya, silakan. Silakan, Mbak Utra. Iya, memang ya sepakat yang Ibu Desti sampaikan tadi bahwa kunci utamanya itu adalah bagaimana mereka dekat dengan masyarakat. Dan sekali lagi, memang ada tapi tidak banyak gitu ya caleg-caleg yang sudah punya modal itu, bahwa investasi dengan masyarakat atau konstituen mereka itu dibangun tuh sejak lama gitu, bahkan sejak mereka usia muda gitu kan ya, usia kuliah, usia apa namanya usia sebelum benar-benar memutuskan untuk menjadi anggota legislatif gitu ya. Dan itu mereka udah terkenal gitu ya, udah populer di kalangannya. Jadi memang saya pikir itu juga yang harus dipupuk gitu ya, selain keluarga suami, ya bagaimana dengan masyarakat. Nah, ini harus disampaikan oleh caleg-caleg tersebut gitu ya. Mereka kan role model juga ya buat perempuan lain, caleg perempuan lain yang dikasih tahu loh tips and triknya, katakanlah begitu. Tapi ya saya sepakat dengan yang Ibu sampaikan. Terus kemudian berikutnya terkait dengan metode sosialisasi itu kan beda-beda ya Pak Ansori dan juga teman-teman di ruangan Zoom ini. Bahwa pertama kita harus lihat lokasi. Sosialisasi di desa, di kota besar itu berbeda. Kalau di kota besar kayak kemarin pemilu 2024 aja gitu ya. Generasinya juga harus kita lihat gitu ya. Apakah dia X, Y, milenial, Z gitu kan ya. Itu juga harus tahu dan itu adalah peran dari komunikator politik gitu ya. Bagaimana strategi politik, komunikasi politik yang dilakukan oleh timnya. Jadi nggak bekerja sendiri. Walaupun saya percaya juga ada yang punya kemampuan untuk bekerja sendiri karena mereka sudah menginvestasi itu dari lama gitu ya. Nah, media baru dan media konvensional juga punya peran yang besar ya, termasuk contoh yang tadi baliho ataupun banner yang disampaikan bahwa medsos buat kota besar, anak muda, Gen Z, milenial itu efektif. Tapi apakah iya memang itu bisa dilihat dari mama-mama atau bapak-bapak yang ada di pedalaman gitu kan ya, walaupun mereka tidak banyak jumlahnya, tapi merupakan apa namanya konstituen gitu loh, orang yang juga punya hak untuk memilih. Jadi ya itu juga harus kita lihat metode yang berbeda-beda gitu ya.
Sama juga kayak kemarin kan ya, susu itu diperlukan susu gratis atau internet gratis. Itu kan juga beda. Di timur mereka nggak butuh internet, butuhnya susu gitu loh. Atau makan gitu ya Pak Ansor ya. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Bapak masih mute Pak. Diulang lagi, Iya, diulang lagi. ya, saya kira kita sudah cek tadi, belum tidak ada lagi yang bertanya dan kita sudah masuk jam 11.50. Oke, yang akan kita tutup dengan refleksi masing-masing ya, untuk menyampaikan 1 menit atau ada sebagai refleksi penutup. Saya kira kita melihat terkait agenda agenda keadilan sosial atau keadilan gender dalam politik Indonesia. Kalau kita lihat dari kita refleksi dari 4 presenter tadi, ada opportunity sebenarnya, ada peningkatan juga ya suara baik dari 2 kasus di Jawa Timur dan juga di Bangka Belitung. Tetapi kita nggak bisa menutup mata, ada challenges dan pekerjaan rumah yang luar biasa sekali, dari mulai populisme Islam, politik Islam, dari mulai bahasa yang jargon sesisme dan sebagainya. Saya ingin melihat dan sebagai refleksi penutup masing-masing ini ingin lihat open and frank opinion gitu ya. Bagaimana sebenarnya sih masa depan keadilan gender dalam elektoral di Indonesia? Optimiskah, pesimiskah, atau bagaimana? Silakan masing-masing 1 menit atau 2 menit sebagai penutup. Silakan, siapa yang mulai duluan? Saya persilakan. Mungkin Berurutan saya Ibu ya. Evi, Ibu Evi lebih dahulu, saya persilakan. Oh iya sih. Baik, terima kasih Pak Hasan dan juga rekan-rekan. Jika memberikan refleksi begitu ya bagi saya mungkin dan juga pemilih muda dan juga anak-anak muda, sebetulnya kami sangat optimis bahwa akan muncul politikus-politikus muda yang memiliki gairah intelektualitas yang baik, yang memiliki banyak kemampuan dan juga kesempatan di masa mendatang. Karena meskipun banyak sekali politikus perempuan yang terjerat dalam jargon-jargon seksisme untuk kebutuhan parpol juga dan juga untuk kebutuhan ya tim seperti itu, tapi sebetulnya banyak juga politikus perempuan yang memiliki visi misi yang jelas seperti sudah disampaikan oleh tim-tim yang lain bahwa mereka tidak mungkin berangkat dengan kekosongan begitu, akan tetapi mungkin komunikasinya bisa lebih diperbaiki kalau merujuk pada hasil penelitian dari kami mengenai jargon seksis ini, mungkin dapat ditingkatkan paradigma pikirnya bahwa tidak hanya dengan menjual diri kita yang cantik ini, yang keren ini, tetapi juga kita bisa kok menyuarakan visi misi yang jelas, yang proaktif untuk menjadi seorang politikus perempuan yang keren di Indonesia. Seperti itu kiranya Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bu Evi. Selanjutnya saya persilakan Ibu Luna. Ibu Luna Febriani. Halo, Tes. Apakah masih ada di sana? Kalau gitu saya persilakan pada Ibu Geisa, Ibu Geisia Nurlita. Ya, maaf Pak. Memberikan statement Tadi refleksi saya habis terakhir. dari toilet sebentar. Pesan terakhir ya? Oke. Silakan. Ya. Refleksi Mungkin pesan terakhir. ya saya ingin meng-highlight aja sih bahwa kebangkitan Islam politik ini di Indonesia itu melalui dia bersembunyi ya di balik kebijakan-kebijakan itu gitu, yang pada akhirnya masifnya pemaksaan jilbab, diskriminasi terhadap perempuan di lembaga pemerintah, ruang-ruang publik seperti itu sebetulnya udah mulai banyak muncul dan beberapa kasus juga banyak. Jadi mungkin kita harus lebih memberikan atensi ya kepada peraturan-peraturan ini nih yang menyelinap di dalam undang-undang atau peraturan-peraturan khusus, itu perlu dikritisi ya. Karena itu tadi dia munculnya di misalnya halaman 700 sekian gitu. Nah itu yang menurut saya perlu menjadi atensi dan perlu di countering ya. Itu saja sih, terima kasih. Baik.
Ibu Audra dan tim, saya persilakan. Terima kasih Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, optimis pasti ya, karena ada beberapa contoh Ya, provinsi yang memang sudah terjadi peningkatan sama pemikiran yang baik gitu ya terkait dengan kesetaraan gender tadi, dan juga ada contoh provinsi. Jadi ya kalau menurut saya ya, walaupun perlu waktu yang panjang, tapi pasti bisa. terima kasih Terima kasih Pak. atas sharing Ya, optimismenya luar ya. biasa agar yang terakhir saya persilakan jika berkenan Ibu Luna, apakah sudah off jangan-jangan? Kalau sudah tidak ada, saya pikir kita tutup sampai di sini ya, sesi yang sangat menarik ya, peran perempuan dalam elektoral 2024 dalam sebuah konferensi annual conference on Indonesian Feminism yang ini hampir 6 hari. Pastilah ini adalah konferensi terpanjang, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Saya usulkan ini masuk MURI sebenarnya, dapat penghargaan Saudara Fahri dan Dira. Kalau yang terakhir ini ini saya serius yang terakhir tadi ya, luar biasa sekali. Sekian, saya tutup sampai di sini dan saya kembalikan pada host Mas Arif Tahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Pertama kepada Dr. Muhammad Hasan Ansori yang sudah menjadi chair dengan sangat baik, sangat efektif ya. Walaupun sedikit extra time, tapi tidak masalah karena setelah ini tidak ada panel lain. Juga kepada para presenter atau panelis yang menyampaikan banyak sekali pikiran kaya gitu ya. Dari perspektif kami yang menyediakan forum ini untuk sebagai bagian dari produksi pengetahuan feminis, kami sangat menghargai sharing-sharing ide, gagasan, pemikiran, dan temuan-temuan riset dan kajian tadi gitu tentang politik perempuan kontemporer yang tantangannya banyak, tapi sebenarnya juga banyak sekali opportunity-nya. Jadi sekali lagi terima kasih. Tapi sebelum ditutup, saya minta izin untuk minta waktu sedikit untuk foto bersama sebagai dokumentasi ya. Silakan yang berkenan untuk membuka kameranya. Saya akan hitung sampai meskipun udah pada live tadi beberapa. Yang ngantuk mohon bangun dulu. Ya, tahan laparnya ya. Saya akan hitung, ini cuma satu layar karena tinggal 25 orang. Sampai 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti sore ya. Kita akan punya keynote speaker. Ini juga koleganya Dr. Hasan, Ibu Rosalia Siorbino. Yang sekarang ya Bu Lia adalah profesor di 2 universitas di Thailand dan juga pernah menjadi direktur Ford Foundation untuk Indonesia dan Filipina, akan menyampaikan keynote speech yang sangat penting tentang bagaimana feminisme memposisikan diri di tengah banyak krisis di tingkat lokal, di tingkat global, di tingkat nasional sekarang ini gitu ya. Jadi mohon hadir nanti jam 16.00. Silakan link Zoom-nya bisa dicek di jadwal konferensi atau di buku program yang sudah kami kirimkan lewat email. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Salam sehat selalu dan selamat istirahat. Oke? Sampai jumpa semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.